Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini di sini saya perwakilan kelompok 5 akan mempresentasi diskusi kami dengan materi Zikni Belidai dengan dosen pengampu Ibu Elda Muhatati. Nah, di sini saya sendiri Rizka Sulawati sebagai moderator dan anggota saya yaitu Sandia Pionika, Siska Wanda Hayati, dan Yayang Feni, Renova Putri. Selanjutnya. Nah, sebelum itu terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami atas partisipasinya. Nah, di sini kami akan membahas materi yang akan dibahas yaitu deskripsi subkelas Sigibeolidae, morfologinya, struktur, serta sifat biologi. Slide selanjutnya. Reproduksi, taksonomi, dan kelebihan dan kekurangan dari subkelas Sigibeolidae. Nah, deskripsi subkelas Sigiberidae. Nah, Sigiberidae adalah subkelas yang relatif kecil, hanya mempunyai anggota 2 ordo dan 9 famili. Subkelas ini sebagian besar berupa helba dan kurang lebih 3.800 spesies. Kedua ordo Sigiberidae yaitu Beomeriaes dan Singiberalis mempunyai jumlah spesies yang sama, tetapi ordo Beomeriaes hanya terdiri atas satu famili dan Singiberalis mempunyai 9 famili. Adapun karakter umum dari subkelas ini yaitu daun pada umumnya roset batang, bunga atau seksual, ada yang uniseksual. Seringkali ada bakteri yang berwarna. Subkelas ini sebagian besar berupa herba. Stamen berjumlah 6 dalam 2 lingkaran, sebagian besar berupa herba. Selanjutnya. Adapun morfologi subkelas Singiberidae. Yang pertama itu dibedakan berdasarkan adanya labellum yang terbentuk akibat fungsi dua benang sarif yang steris, adanya minyak esensis di dalam jarinya, kebanyakan dari anggota berupa herba, daunnya berselisih atau basah, dan mempunyai pelepah di pangkalnya. Nah, pada order Bromelialis, daunnya berbentuk pita atau berbentuk tali dengan tangkai yang helai. Layan daun tidak dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Petulangan daun sejajar. Pada order Singiberalis, daunnya terdiri dari tangkai daun yang kuat mendukung helai daunnya. Petulangan daun seperti jala. Ketiga, bunga berkelipat 3. Kelopak dan mahkotanya berbeda jelas dengan kadang-kadang tidak beraturan atau singemorfik atau bilateral simetri. Nah, benang sarif jumlahnya berskalan antara 1 sampai 6 dan benang sarif steril biasanya termodifikasi nodia yang terbentuk seperti mahkota. Geoncium pada umumnya terdiri dari 3 dinding buah. Nah, buah biasanya buah kotak atau kapsul atau berdaging. Endoplasma mengandung pati. Selanjutnya.
Struktur sekelas Zingiberridae. Struktur ini akan dijelaskan oleh Yayang. Kepada Yayang, gitu, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ika, yaitu struktur subkelas Zingiberidae, di mana yang pertama itu ada daun. Daun pada umumnya bersifat majemuk, terus batang atau akar. Beberapa tidak ada dapat dibedakan antara helaian dan daun. Pada beberapa spesies memiliki pelepah dan lidah daun, sementara beberapa lainnya lebar memanjang dan ibu tulang daun tebal. Ada juga yang memiliki daun-daun spiral teratur, persegi panjang, dan juga ujung runcing. Tangkai pendek dan ditutupi dengan rambut halus. Pertulangan daun sejajar. Yang kedua yaitu batang pada Zingiberidae. Pada umumnya berluas-luas tegak dan ada yang keras, namun ada juga yang semu. Terdiri atas upih dan yang membalut sehingga tampak seperti batang. Beberapa batang berasal dari rizom yang tumbuh horizontal di bawah tanah. Yang ketiga, akar Petaliopsida keempat Zingiberidae ini yaitu serabut karena merupakan tanaman monokotil. Yang keempat yaitu bunga Zingiberidae ini yaitu ada yang biseksual dan juga uniseksual. Yang kelima yaitu perhiasan bunga dapat dibedakan dalam kelopak dan mahkota. Yang keenam yaitu buah kotak atau buah buni, berdaging atau berbiji atau beberapa merupakan buah kendaga. Yang ketujuh yaitu biji mempunyai endosperm bertepung, namun ada yang memiliki sedikit endosperm tetapi banyak memiliki perisperm yang besar. Nah, selanjutnya itu ada sifat biologi subkelas Zingiberidae, di mana subkelas ini sebagian besar berupa herba. Dalam daun pada umumnya roset batang, bunga, dalam karangan seringkali ada braktea yang berwarna, bunga ada yang biseksual dan ada yang biseksual, ada hipogin, tetapi sebagian besar epigin, stamen berjumlah 6 dalam 2 lingkaran, tetapi seringkali hanya 5 atau 1 stamen saja yang fungsional, sedangkan sisanya steril atau berubah menjadi stamenodium yang petaloid. Ginoecium tersusun dari 3 karpal beruang 3 atau kadang-kadang beruang. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih yang Feni telah menyampaikan materi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Kepada Siska, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai reproduksi subkelas Zingiberidae, di mana yang pertama itu melalui reproduksi generatif. Zingiberidae termasuk dalam tumbuhan Angiospermae yang dapat berkembang biak secara generatif maupun vegetatif. Proses pembuahan pada Angiospermae dikenal juga dengan pembuahan ganda. Sebelum pembentukan gamet atau gametogenesis, yaitu terbagi menjadi 2 pembentukan gamet jantan atau mikrosporogenesis dan pembentukan gamet betina atau megasporogenesis. Nah, reproduksi yang kedua reproduksi vegetatif. Reproduksi vegetatif terbagi atas 2 yaitu alami dan buatan. Secara alami, perkembangbiakan tumbuhan tak kawin tanpa bantuan tangan manusia untuk terjadi pembuahan atau anakan baru. Reproduksi dengan vegetatif buatan bisa dilakukan dengan meruduk, menyetak, menyambung, dan mencangkok. Next, ya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai taksonomi subkelas Zingiberidae, di mana yang pertama yaitu ordo Bromeliales, yang A famili Bromeliaceae atau nanas-nanasan,
di mana klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliopsida, kelas Liliopsida, subkelas Zingiberidae, ordo Bromeliales, famili Bromeliaceae, genus Ananas, spesies Ananas commosus. Dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya yang kedua yaitu ordo Zingiberales, yang A famili Musaceae atau pisang-pisangan. Klasifikasinya yaitu dari ordo Zingiberales, famili Musaceae, genus Musa, spesies Musa sp. Nah, dapat dilihat pada gambar di bawah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Siska yang telah menyampaikan. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Sandia. Kepada Sandia dipersilakan. Baik, ordo selanjutnya Zingiberales, yaitu salah satunya yaitu dari famili Zingiberaceae. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Zingiberaceae, genus Curcuma, dan spesies Curcuma santoriza atau kunyit. Berikutnya famili Costaceae. Klasifikasinya kelas Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Costaceae, genus Costus, spesies Costus speciosus atau paci tawar. Berikutnya dari ordo Zingiberales, famili Canaceae. Klasifikasinya yaitu Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, ordo Zingiberales, famili Canaceae, genus Cana, spesies Edolis atau ganyong. Sekian dari saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Sadia yang telah menyampaikan materi. Nah, kelebihan dan kekurangan dari subkelas ini yaitu sebagian sumber bahan makanan, contohnya yaitu musik asli atau pisang, anasi kopi seperti nanas dan Oryza sativa. Nah, dapat dikonsumsi sebagai obat, contohnya itu Pucconia domestik yaitu kunyit, Heliconia coliciani dan Tripelodus rotundus. Nah, dapat digunakan sebagai tanaman hias, contohnya Olesidata fibrata atau Heliconia humilis dan Stelizia reginae. Nah, pada famili Zingiberariaceae dapat digunakan untuk membungkus makanan. Selain itu, abu dari daun dapat mengobati luka bakar. Abu daun pisang yang dicampurkan dengan minyak kelapa bersifat mendinginkan kulit serta meringankan luka bakar jika dioles pada kulit yang terbakar. Nah, jantung pisang dapat digunakan sebagai sayuran atau lalapan, dan batang bisa digunakan sebagai pertunjukan wayang. Nah, dari kelebihan itu ada juga kerugian dari subkelas ini, yaitu bersifat parasit atau gulma, contohnya pada Stellizia reginae. Dan pada beberapa jenis tumbuhan daunnya berbentuk memanjang dan bergigi yang memungkinkan dapat melukai makhluk hidup lainnya. Contohnya itu Ananas commosus, yaitu nanas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi subkelas Zingiberidae, saya mewakili teman-teman kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.